Bu, aku kenapa kok sudah ada di rumah? Tadi aku kan di sekolah, tanya Kyo. Tadi kamu kesurupan demit penunggu pohon ketapang. Ibu kan sudah pernah berpesan, jangan dekat-dekat pohon ketapang. Kamu malah duduk-duduk di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Hendro. Halo Elin Story Lovers, perkenalkan namaku Hendro. Aku tinggal di sebuah kampung di selatan Kota Gombong di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Melalui channel ini, aku ingin bercerita tentang sebuah pohon angkel yang ada di sekolahanku, dan juga tentang sahabatku yang mengalami gangguan makhluk gaib di pohon angker tersebut semasa belajar di bangku sekolah dasar di desaku. Sebut saja namanya Kyo. Dia temanku satu kampung, dan kebetulan usia kami terpaut 3 tahun. Lebih tua Kyo dari aku. Saat itu Kyo sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 5. Sementara aku masih kelas 2. Kami sering main bersama, ya seperti umumnya anak-anak kampung. Kalau musim kemarau, waktu siang hari sehabis pulang sekolah, kami biasanya bermain layang-layang. Dan malam hari berburu jangkrik di sawah. Tapi kalau musim hujan, terlebih saat banjir, kami sering main rakit dari pohon pisang di tengah area persawahan yang digenangi air, yang mirip seperti lautan. Dan setelah banjir surut, saatnya berburu ikan di sawah. Itulah pengalaman masa kecilku. Kenangan indah yang tidak mungkin bisa terulang kembali. Kembali ke kisah sahabatku ya, Elin Story Lovers. Di desaku ada sekolah dasar tempatku menimba ilmu. Letaknya di selatan pertigaan jalan utama di desaku. Di halaman sekolah ada sebuah pohon ketapang tua yang umurnya mungkin sudah puluhan tahun. Aku tidak tahu pastinya. Posisi pohon ketapang itu dekat dengan pertigaan jalan desa, namun masih di dalam area halaman sekolah. Dari ukuran batang pohon tersebut, orang sudah bisa mengira-ira bahwa pohon itu memang sudah sangat tua. Diameter batang pohon mencapai rentangan tangan 3 orang dewasa. Kalau bagiku,
keberadaan pohon tersebut sangat strategis karena daunnya yang lebat membuat suasana halaman di sekolah menjadi teduh sehingga tidak panas saat cuaca terik. Namun sayangnya menurut warga desa, pohon itu angker. Banyak kejadian mistis di sekitar pohon tersebut. Menurut cerita temanku yang rumahnya dekat sekolahan, setiap malam Jumat sering ada penampakan bola api sebesar buah kelapa yang berputar-putar mengelilingi pohon ketapang tersebut. Entah apa namanya. Pernah juga ada seorang ustadz di desa kami, pas lewat pertigaan dekat pohon ketapang itu, beliau diganggu oleh makhluk tinggi besar yang menghadang jalan. Saat itu sekitar pukul 1 dini hari. Beliau pulang jalan kaki sehabis mengisi pengajian di desaku. Menurut cerita Pak Ustadz, makhluk itu besar sekali. Pak Ustadz nekat menerobos lewat di antara kedua kaki makhluk itu yang posisinya berdiri menghadang jalan. Namun sayangnya saat menerobos di antara kedua kaki makhluk besar itu, Pak Ustadz diludahi oleh makhluk tersebut dan terkena baju gamisnya. Yang jadi masalah adalah ludah makhluk itu baunya seperti bangkai binatang. Dan meski sudah berulang kali dicuci dengan sabun, bau itu tidak bisa hilang. Akhirnya baju gamis tersebut dilarung di sungai. Diary, konon keberadaan pohon itu juga mempengaruhi makhluk-makhluk lain berdatangan menempati lingkungan sekolah, khususnya bangunan toilet di sekolahan. Pernah tetanggaku sepasang suami istri yang baru pulang jualan soto di tempat hajatan seorang warga yang menanggap hiburan wayang kulit melihat sosok mengerikan di sekolahan. Saat itu pukul 1:30 dini hari. Tetanggaku pulang melewati jalan dekat SD dan dia melihat adanya sosok tinggi besar dengan mata merah dan badannya penuh bulu dengan kuku jari tangan yang panjang serta rambut gimbal. Konon menurut tetanggaku, makhluk itu adalah penampakan sosok genderuwo yang berdiri di depan toilet sekolahan. Entah genderuwo itu sedang antri mau kencing atau memang sengaja menakuti tetanggaku. Yang pasti saat makhluk itu menatap ke arah tetanggaku yang sedang berjalan memikul dagangannya, tatapan matanya sangat mengerikan. Dan seketika itu pula sepasang suami istri itu lari tunggang langgang saking takutnya. Dan apesnya saat akan sampai rumah, mereka kecebur kolam ikan dekat rumah mereka. Mendengar cerita tetanggaku itu, aku sebenarnya pingin ketawa, tapi takut dosa. Itu hanya beberapa cerita mistis di sekitar pohon ketapang yang sempat aku dengar ceritanya dari orang-orang di desaku. Mungkin masih banyak kejadian mistis lain yang aku sendiri tidak tahu ceritanya. Dan kejadian mistis yang aku lihat sendiri adalah yang dialami oleh Kyo, teman mainku yang juga teman satu sekolah denganku. Diary, kejadiannya saat itu pagi hari sekitar jam 9.
saat jam istirahat pertama di sekolah. Saat itu Kyo sedang duduk-duduk di bawah pohon ketapang. Entah mengapa, tiba-tiba sikap Kyo berubah menjadi aneh. Tiba-tiba saja Kyo tertawa sendiri dan sesaat kemudian Kyo tampak sesenggukan menangis. Kemudian lari-lari dan berputar-putar seperti sedang menari. Akhirnya beberapa teman kami melaporkan kejadian yang dialami Kyo ke bapak dan ibu guru. Kemudian Kyo diantar pulang. Sepanjang perjalanan Kyo sering tertawa dan mulutnya meracau tidak karuan. Entah apa yang diomongkannya. Sesampainya di rumah, orang tua Kyo kaget melihat kondisi anaknya tersebut. Akhirnya Kyo diminta tiduran di selembar tikar yang digelar di ruang tamu. Banyak tetangga yang berkerumun untuk melihat kondisi Kyo. Ada seorang tetangga yang usianya sudah cukup lanjut dan sepertinya memiliki kemampuan spiritual berusaha mengobati Kyo. Sebut saja namanya Mbah Karyo. "Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke tubuh anak ini?" tanya Mbah Karyo. "Aku Seruni. Aku pingin main sama anak ini," jawab Kyo yang mungkin itu jawaban dari makhluk yang masuk ke tubuh Kyo. "Asalmu dari mana? Kenapa ingin main sama anak ini?" tanya Mbah Karyo lagi. "Aku tinggal di pohon ketapang sana," sambil tangan Kyo menunjuk ke arah sekolahan. "Aku kesepian, gak ada teman main," jawab makhluk itu melalui mulut Kyo. "Sekarang sebaiknya kamu keluar dari tubuh anak ini dan kembali ke rumahmu. Kasihan anak ini, tempatmu bukan di sini," kata Mbah Karyo. "Aku tidak mau. Aku mau di sini saja," jawab makhluk itu. "Kalau kamu tidak mau keluar, akan aku paksa," jawab Mbah Karyo. Kemudian Mbah Karyo memijit jempol kaki Kyo dan seketika itu Kyo berteriak, "Ah, sakit, ampun." Sesaat kemudian Kyo seperti pingsan. Kemudian Mbah Karyo mengolesi ujung hidung Kyo dengan minyak. Entah minyak apa, aku tidak tahu. Dan Kyo pun mulai tersadar. Dia tampak bingung sambil menoleh ke kiri dan ke kanan melihat sekelilingnya. Kyo bangun dari posisi tidurnya dan kemudian duduk. Mbah Karyo memberikan segelas air putih dan meminta Kyo untuk meminumnya. Setelah minum, Kyo bertanya pada ibunya, "Bu, aku kenapa? Kok sudah ada di rumah? Tadi aku kan di sekolah," tanya Kyo. "Le, tadi kamu kesurupan demit penunggu pohon ketapang. Ibu kan sudah pernah berpesan, jangan dekat-dekat pohon ketapang. Kamu malah duduk-duduk di bawahnya," jawab ibu Kyo. Setelah kejadian yang menimpa Kyo, Pak Lurah mengundang beberapa warga desa dan sesepuh desa serta kepala sekolah dan juga perwakilan guru serta Pak Ustadz untuk rapat di balai desa membahas soal keberadaan pohon ketapang yang meresahkan warga. Hasil musyawarah diputuskan bahwa pohon ketapang tersebut harus ditebang. Penebangan akan meminta bantuan Pak Seno, seorang Blandong
atau tukang tebang pohon yang sudah terkenal, yang berasal dari desa sebelah, dengan didampingi Pak Ustadz dan sesepuh desa. Akhirnya pohon ketapang itu pun berhasil ditebang dan tidak ada gangguan apapun. Namun setelah 7 hari penebangan pohon ketapang, ada kejadian mistis yang dialami oleh Pak Seno. Saat sendekala di rumah Pak Seno kedatangan tamu seorang ibu bersama 2 orang anak perempuannya. Ibu itu bercerita kalau sudah tidak punya tempat tinggal dan ingin ikut tinggal di rumah Pak Seno. Tentu saja Pak Seno menolaknya, dan sepertinya Pak Seno juga sadar kalau tamunya itu bukanlah manusia, melainkan salah satu makhluk penghuni pohon ketapang yang ditebangnya 7 hari yang lalu. Akhirnya Pak Seno menawarkan sebuah tempat tinggal untuk tamunya itu dengan alasan kalau tinggal di rumahnya nanti istrinya akan marah. Dan untungnya tamunya itu mau menerima tawaran Pak Seno. Akhirnya Pak Seno mengantarkan tamunya ke sebuah bangunan tua di sebelah utara desanya. Setelah sekitar 3 hari setelahnya, terdengar kabar bahwa Pak Seno meninggal dunia. Menurut informasi yang beredar, rumah beliau sering didatangi makhluk-makhluk menyeramkan. Apakah itu makhluk-makhluk penghuni pohon ketapang? Wallahu alam. Itulah sepenggal kisah pohon ketapang di sekolahku yang konon banyak penunggunya. Terima kasih buat Mas Hendro yang ada di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, yang telah bersedia mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan Mas Hendro atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.